Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fa kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dengannya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini dalam majelis khutbah Jumat yang penuh hikmat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal manusia untuk menghadap Rabb yang Maha Kuasa. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, hingga hari ini kabar duka masih menyelimuti kaum muslimin Palestina yang tentu juga menjadi luka bagi kita. Di jalur Gaza tercatat sudah lebih dari 2.670 korban jiwa meninggal dunia dan 9.600 orang mengalami luka-luka. Angka itu tentu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya hari. Kekejaman dan kekejian tentara Yahudi yang membantai ribuan anak-anak kaum muslimin terlihat begitu jelas dan nyata bagi mereka yang masih memiliki nurani. Terkini, beberapa hari lalu, tentara Zionis Yahudi dengan sangat brutal membombardir rumah sakit baptis Al-Ahli di Gaza. Mereka menjatuhkan rudal kepada kaum muslimin yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuduh tentara jihad Islam yang tengah berjuang membantu rakyat Palestina sebagai pelaku pengeboman yang mereka lakukan. Lempar batu, sembunyi tangan. Begitu kira-kira peribahasa yang berlaku bagi Yahudi Zionis. Sungguh, manusia macam apa yang tega membunuh rakyat tak bersalah, kemudian menuduh pihak lain yang mengatakan bahwa itu bukan perbuatannya. Rumah sakit dibombardir, gedung-gedung tempat tinggal warga diluluh lantahkan,
pasokan air, listrik, gas, makanan, dan obat-obatan disabotase oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Ini adalah sebuah genosida. Pembunuhan besar-besaran secara berencana dilakukan oleh Yahudi Zionis terhadap bangsa Palestina. Israel adalah penjajah negeri kaum muslimin, dan hari ini saudara-saudara muslimin kita sedang berjuang melawan penjajahan. Ya ma'syiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kaum beriman adalah saudara. Sebagai saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian yang menimpa masyarakat Palestina tidak bisa untuk tidak kita perhatikan. Sudah sewajarnya bagi kaum muslimin peduli dan bersimpati kepada mereka. Sebab seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah menjadi saudara dalam iman, dan sudah barang tentu kepedulian terhadap sesama saudara itu harus ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa attaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Syekh Abdurrahman bin Nasrih As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, menulis dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara orang-orang beriman. Siapapun dia, baik tinggal di belahan timur bumi maupun barat, apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasulnya, serta beriman kepada hari kiamat, maka dia adalah saudara bagi orang-orang beriman yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap mukmin diharuskan untuk mencintai dan menyayangi mukmin yang lain sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minun ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbul nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna jika dia belum mencintai saudaranya. Kesempurnaan iman akan bisa tercapai apabila kita mampu untuk memposisikan saudara seiman seperti diri kita sendiri. Jika kita menginginkan kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga dirasakan saudara kita. Apabila kita tidak menyukai sebuah keburukan menimpa diri, maka usahakan hal tersebut juga tidak menimpa saudara kita. Seperti itulah makna persaudaraan dalam iman. Maka penderitaan kaum muslimin di negeri Palestina sejatinya adalah penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia. Meski terpisah jarak, akan tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua satu kesatuan. Luka mereka adalah luka kita, darah mereka adalah darah kita. Sehingga jika rasa kepedulian itu tidak muncul dalam hati, maka sudah sepantasnya kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci umat Islam. Wilayah yang hari ini ingin direbut oleh penjajah Yahudi Zionis dari bangsa Palestina adalah wilayah yang di dalamnya terdapat tanah suci umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mencintai dan memilih dari makhluknya apa saja yang Dia kehendaki, mulai dari rasul, nabi, negeri-negeri, dan tempat-tempat suci di dunia ini. Dan dari tempat-tempat yang ada di dunia ini, ada salah satu tempat yang telah Allah sucikan, agungkan, dan muliakan. Tempat itu adalah Masjidil Aqsa yang disucikan dan diberkahi olehnya. Masjidil Aqsa adalah warisan para nabi kepada umat Rasulullah SAW yang mendiami hati setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran dengan kalimat yang menunjukkan keberkahan tanah tersebut dan segala yang ada di sekitarnya, sehingga berkahnya meluas dalam urusan agama dan dunia. Di tanah suci itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima secara langsung perintah sholat. Setelah menerima perintah sholat, Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian menegakkannya dengan berkiblat pada Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin selama kurang lebih 17 bulan. Barulah ketika ayat yang memerintahkan untuk berkiblat kepada Masjid Al-Haram turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 114, 144. Rasulullah SAW dan para sahabat berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis. Itulah tempat suci umat Islam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu nuriyatun min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagaimana sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, la tusaddur rihal illa ila ya salasati masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Jangan berpergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa asalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaquna. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tad'a fina wala ma'ana sakiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuq kullam minna lisana sadiqan zakira wa qalban khashi'an muniba wa amalan salihan zakiyya wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan sabita wa yaqina shadiqan khalisa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma azzal islami wal muslimin. Allahumma al-an kafarata ahlal kitabil ladzina yasudduna an sabilika wa yukadzibun rusulaka wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa man awadnahum minal munafiqin. Allahumma saddid ramyahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna najtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.